مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعم علينا نعما كافية متنوعة، نعم الإيمان والإسلام والأخوة، وكتلك نعمتي الفراغ والصحة حتى يتمكن لنا في إجابة أمر من أوامر الله. والصلاة والسلام على رسول الله الذي أرشدنا وعلمنا بالعلوم والحكمة، وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua, nikmat sehat, nikmat sempat, utamanya nikmat iman dan Islam. Begitu pula nikmat dipertemukannya kita dengan bulan Ramadan sampai pada hari ini menjelang akhir-akhir Ramadan. Mudah-mudahan pertemuan kita dengan bulan Ramadan menghadirkan keberkahan sehingga kita tercatat sebagai orang-orang yang muttaqin, keluar dari bulan Ramadan nanti terampuni dosa-dosanya. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada uswah hasanah, tauladan terbaik Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terlimpah pula untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang istiqomah dalam mengamalkan serta mendakwahkan sunnah-sunnah beliau. Dan mudah-mudahan kita semua juga termasuk umat beliau yang nantinya mendapat syafaat fi yaumil qiyamah. Amin Allahumma. Bapak Ibu yang kami hormati, hafidzakumullah, pada kesempatan kali ini kita ketemu lagi di majelis yang berbeda dengan majelis-majelis biasanya, di mana saat ini kita ketemunya di media ya, dari rumah masing-masing, dari rumah saja. Mudah-mudahan ini tetap tidak mengurangi keberkahan sebuah majelis, sebuah khalaqah dzikir yang mudah-mudahan ini tetap mendatangkan kebaikan untuk kita semua. Oke, untuk kali ini kita akan ngaji bareng tentang Lailatul Qadar dan juga i'tikaf di bulan Ramadan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa salah satu malam yang kita nantikan, yang dinantikan oleh kaum muslimin di seluruh penjuru dunia sebagai malam yang istimewa, malam yang dijadikan Allah sebagai hadiah untuk kita semua, khususnya orang-orang yang beriman, yang di sana malam tersebut lebih baik dari 1000 bulan, yang tidak lain namanya adalah malam Lailatul Qadar, di mana pada malam ini semua aktivitas kebaikan, semua amal sholih, semua jenis ibadah akan dilipat gandakan pahalanya melebihi 1000 bulan. Artinya setiap kebaikan yang kita lakukan, apapun bentuknya pada malam itu, maka dianggap kita melakukan kebaikan lebih dari 1000 bulan. Hal ini merupakan hadiah dari Allah setelah para sahabat pada waktu itu yang mendengarkan kisah bahwa di zaman dulu, di umat terdahulu sebelum umatnya Nabi Muhammad, dikisahkan ada orang yang sangat alim, abid, dia alim juga ahli beribadah, yang diceritakan beliau beribadah selama 80 tahun tanpa putus. Siangnya digunakan untuk berjuang di jalan Allah, jihad fisabilillah, berdakwah. Kemudian malamnya digunakan untuk munajat, mendekatkan diri kepada Allah. Berlangsung selama kurang lebih 80 tahun.
Nah, mendengar kisah tersebut, maka para sahabat pun besenik-besenik atau mungkin apa nek bahasa Indonesia besenik-besenik itu. Kok enak ya umat dulu usianya panjang-panjang, kemudian bisa beribadah maksimal bahkan sampai 80 tahun berjuang dan beribadah, sementara kita ini usianya enggak panjang-panjang, sekitar 60 sampai 70. Bagaimana kita bisa dalam tanda kutip mengalahkan seorang abid di zaman sebelum kita kalau modelnya seperti ini. Ini menunjukkan bahwa sahabat itu memang selalu ingin terdepan dalam melakukan kebaikan, selalu nomor satu dalam hal mendekatkan diri kepada Allah, pengennya seperti itu. Maka kalau melihat orang lain ada yang bisa beribadah panjang, bisa berjuang lama, dalam tanda kutip mereka iri. Tentunya ini dalam kebaikan ya. Sehingga ketika dapat cerita ada orang terdahulu luar biasa ibadahnya, kurang lebih 80 tahun, maka para sahabat pun juga iri. Ya, kalahan ini. Umurnya gak tetap 70 rata-rata, sementara sana ibadahnya aja 80 tahun. Wah, berat ya. Nah, mendengar ini maka kemudian singkat cerita turunlah ayat yang nanti bisa menyemangati sahabat khususnya pada waktu itu dan kita semua sebagai umat Nabi Muhammad, yaitu turun surat Al-Qadar yang salah satu bunyi ayatnya Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Kalau kita hitung ya, 1000 bulan misalkan itu kurang lebih ya, 83 tahun, masih ada sisa 4 bulan. Jadi kalau kita beramal kebaikan sehari saja yang bertepatan dengan Lailatul Qadar itu sudah bisa mengalahkan seorang abid di zaman sebelum kita, sebelum Nabi Muhammad yang beliau beribadah 80 tahun. Nah, ini sekali lagi bentuk kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita semua, khususnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebelum kita bahas lanjut tentang Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar, bolehlah kita sampaikan dulu ya tentang makna-makna malam Lailatul Qadar itu sendiri. Karena Lailatul Qadar itu dari bahasa Arab yang kalau diterjemahkan ada beberapa penafsiran yang disebutkan oleh para ulama. Di antaranya yang paling masyhur, yang paling populer disebut malam Lailatul Qadar adalah karena itu merupakan malam kemuliaan. Jadi Qadar itu salah satu maknanya adalah kemuliaan. Sehingga malam itu adalah malam yang sangat mulia. Kenapa malam itu disebut malam yang mulia? Karena pada saat itu diturunkan Al-Quran. Jadi menurut para ulama yang menyebabkan malam itu mulia adalah karena pada malam itu diturunkan Al-Quran. Jadi kalau boleh disimpulkan, Al-Quran itulah yang menyebabkan malam itu mulia. Bahkan tidak hanya malam, semua yang berhubungan dengan Al-Quran itu pasti mulia. Bisa kita ambil contoh yang lain. Orang yang mendapatkan Al-Quran, yang mendapatkan wahyu Al-Quran adalah Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad juga menjadi orang yang paling mulia. Malaikat yang menyampaikan wahyu adalah malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril itu malaikat yang paling mulia di antara para malaikat. Dan siapa saja yang berdekat-dekatan dengan Al-Quran atau Ahlul Quran, maka dia juga pasti mendapatkan kemuliaan, baik di dunia dan yang pasti nanti di akhirat sana. Banyaklah hadis yang menunjukkan kemuliaan orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Banyak riwayat-riwayat yang menunjukkan sebuah fakta bahwa orang yang dekat dengan Al-Quran itu pasti dimuliakan oleh Allah. Karena Rasulullah SAW juga bersabda, lima makna, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat dengan sebab kitab ini Al-Quran kaum dan juga merendahkan sebab kitab ini. Artinya orang-orang siapa saja yang memuliakan Al-Quran, yang menjadi Al-Quran pasti diangkat derajatnya oleh Allah, dimuliakan oleh Allah.
Sebaliknya, orang-orang yang jauh dari Al-Quran, yang merendahkan Al-Quran, maka pasti direndahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai sedikit contoh saja, sebuah kisah di mana pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, ketika beliau punya beberapa gubernur, salah satunya gubernur Makkah yang bernama Nafi' Haris. Beliau pada suatu momen ketemu Umar, tapi tidak di Mekah, di Asfan. Saat itu Umar dia sedikit kaget melihat gubernurnya tidak berada di posisinya. Maka adalah timbul percakapan, Nafi', kamu kok berada di sini? Yang kamu pasrahin ngurus Mekah siapa? Kok kamu tinggal ke sini? Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, kemudian dijawab sama gubernur Mekah tadi, saya pasrahkan, saya titipkan di bawah Ibnu Abza. Umar agak kaget. Siapa itu Ibnu Abza? Kok gak kenal? Gak terkenal lah kamu gak kenal, gak terkenal, sopo ibu? Kok buat dadeno menggantimu jadi gubernur di Mekah? Dijawab sama Nafi' bin Haris, dia seorang budak aslinya. Awalnya Umar tambah kaget, budak apa kamu jadikan gubernur atau piye? Wakil gubernur piye? Nah, baru dijawab sama Nafi' tadi bahwasanya kenapa beliau yang menggantikan posisi saya ketika saya pergi, ketika saya gak ada, karena beliaulah yang aqra'uhum Qur'anan wa aqra'uhum ilmu faraid. Karena dia yang paling pinter, yang paling baik, yang paling tahu tentang Al-Quran dan juga paling ngerti tentang faraid. Maka meskipun dia seorang budak awalnya, saya jadikan pengganti saya sebagai gubernur di Mekah. Nah, mendengar jawaban itu, lantas Umar membacakan hadis Rasul. Benar apa yang disampaikan Rasul, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bi akharin. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat orang-orang yang mau menanggung Al-Quran dan merendahkan orang-orang yang menghinakan Al-Quran. Maka ini contoh konkret bahwa seorang budak pun bisa jadi wakil gubernur sebab dia ahli. Maka kalau kita semua, bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah, hafizahullah, jika menginginkan dimuliakan oleh Allah, diangkat derajatnya oleh Allah, maka pastikan kita ini berdekat-dekatan dengan Al-Quran. Syukur-syukur menjadi hafidh-hafidhah. Syukur-syukur di bulan Ramadan ini bisa menghatamkan berkali-kali sehingga kita layak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi di dunia dan yang pasti di akhirat. Insya Allah gak ada ceritanya Al-Quran itu melasung itu betul-betul. Insya Allah dimuliakan banyak orang sebab dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kembali ke makna Lailatul Qadar. Selain makna Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama yang paling masyhur, Lailatul Qadar juga diberi makna malam ketetapan, karena salah satu makna qadar adalah ketetapan atau takdir. Artinya pada malam itu ditetapkanlah semua amalan-amalan kita dan kemudian tercatat semuanya di Lauhil Mahfuz, sehingga apa yang kita lakukan itu sebenarnya tinggal mengikuti tulisan yang ada di sana. Namun bukan berarti kita kemudian tidak usah berusaha karena semua sudah ada takdirnya, karena kita nggak tahu takdir kita seperti apa, tulisan kita seperti apa, dan tulisan itu sendiri adalah berdasarkan ilmu Allah yang telah mengetahui apa-apa yang sudah terjadi maupun belum terjadi. Jadi artinya sebelum kita lahir itu Allah tahu bahwa nanti kita akan seperti ini, seperti ini, seperti ini, maka ditulislah seperti ini. Dan kita nggak tahu bocoran tulisan itu, sehingga tetap dituntut untuk berusaha maksimal, beramal yang baik, yang positif, yang kira-kira mendatangkan kebaikan dunia dan akhirat. Tapi pada dasarnya semua itu telah ditetapkan oleh Allah, telah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya makna Lailatul Qadar yang berikutnya adalah
malam yang sempit. Karena salah satu makna qadar itu adalah sempit. Sebagaimana di ayat innallaha yasduru rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Sesungguhnya Allah itu menjembarkan rezeki bagi orang yang digantikan juga menyempitkan. Jadi salah satu makna qadar itu adalah sempit. Maka Lailatul Qadar berarti malam yang sempit. Apa yang dimaksud dengan malam yang sempit? Ternyata para ulama menjelaskan, ya pada saat itu di dunia ini sangat sempit. Kenapa sangat sempit? Karena malaikat pada turun ke bumi, pada turun ke dunia ini. Tanazzalul malaikatu warruh. Jadi saat itu malaikat pada turun ke bumi, termasuk pimpinan malaikat yang paling mulia yaitu malaikat Jibril. Sehingga kita bisa bayangkan jumlah malaikat banyak ya, banyak banget, nggak menghitung lah. Kalau bahasa kitabnya itu jutaan bahkan miliaran. Maka bisa kita bayangkan ketika malaikat itu wujud, mungkin ya kita kemana-mana ketemu malaikat. Cuman alhamdulillah kita nggak lihat gitu aja. Kalau lihat malah ngoplok sih kan. Tapi pada turun saat itu, sehingga bumi ini sebenarnya sempit. Nah, untuk apa malaikat turun? Ada yang menyebutkan bahwa pada malam itu malaikat turun untuk mendoakan orang-orang yang beribadah, yang beristighfar, yang zikir, sekaligus mengaminkan doa-doa orang yang berdoa pada malam tersebut. Maka dari sini di malam Lailatul Qadar kita juga dianjurkan untuk memperbanyak doa sehingga nanti diaminkan oleh para malaikat. Yang mana aminnya malaikat itu bisa dibilang mati ya. Karena secara umum malaikat itu tidak punya dosa. Sebagaimana kita tahu nek didongani Pak Yai, dongake Pak Yai itu diamini Pak Yai itu kan rasanya beda sama didongake yang biasa. Padahal Pak Yai itu hitungannya masih punya dosa. Lalu nanti yang doakan, yang ngaminkan itu malaikat punya dosa. Maka jadi kesempatan emas bagi kita di malam Lailatul Qadar kita nanti memperbanyak doa, memperbanyak istighfar sehingga kita diaminkan oleh malaikat dan juga didoakan para. Itu dari makna Lailatul Qadar yang berarti malam yang sempit. Nah, selanjutnya Bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah, hafidzakumullah. Nah, malam Lailatul Qadar itu turunnya di bulan Ramadan dan saat ini kita berada di bulan Ramadan. Lebih masyhurnya lagi banyak hadis yang menyebutkan bahwa tepatnya itu berada di 10 malam terakhir di bulan Ramadan yang insya Allah mulai kalau tahun ini ya berarti mulai nanti malam Kamis. Di malam Kamis itu sudah masuk 10 malam terakhir. Karena Lailatul Qadar tadi merupakan malam yang istimewa, malam yang sangat mulia, malam di mana amalan kita dilipat gandakan lebih baik dari 1000 bulan, malam di mana di sana Allah akan mengampuni dosa-dosa orang yang berada di dalamnya, malam di sana para malaikat mendoakan dan mengaminkan kita. Maka seyogianya seharusnya kita benar-benar siap-siap untuk menyambut menjaring malam tersebut yang disebutkan oleh Rasulullah SAW lewat sabdanya fima makna takharrau lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan wa fi riwayatin fil witri minal ashril awakhir fi Ramadan. Takharrau, carilah. Jadi kalau pakai takharrau itu menurut para ulama bahasa itu leng golei, yang mencari itu benar-benar mencari, seperti mendeteksi sampai sak ketemu nih, gampangannya ngoten. Itu kalau pakai bahasa takharrau. Jadi mencari tapi benar-benar untuk menemukan, untuk mendeteksi dengan sepasti-pastinya sampai ketemu. Jadi tidak sekedar mencari setapan imam loro, empon ketemu ta ora, dereng. Nah itu belum taharro. Tapi kalau taharro itu mencari dan juga sampai sak ketemu nih. Ini dari sisi bahasa gitu. Pilihan hadis yang dipakai Rasul itu pakai taharro. Artinya kita memang semua umatnya itu dituntut untuk mencari sebenarnya, mencari
tenanan dalam mencari sampai benar-benar menemukan. Nah, kapan? Di 10 malam terakhir di bulan Ramadan, atau kalau di riwayat yang lain di malam-malam ganjil di 10 terakhir bulan Ramadan. Jadi kemungkinan besar, kita tidak bisa memastikan, tetap itu rahasia Allah, tapi kemungkinan besar berdasarkan petunjuk Rasulullah tadi, malam Lailatul Qadar itu jatuh di 10 malam terakhir bulan Ramadan, atau lebih fokusnya lagi di malam-malam ganjil di 10 terakhir bulan Ramadan. Seperti itu. Nah, lantas apa yang bisa kita lakukan dalam rangka mencari ini, dalam rangka piye benison memoni malam Lailatul Qadar dengan hasil yang baik? Kalau soal ketemu dalam artian melewati, itu pasti semuanya iya. Jadi kalau makna ketemu hanya sekedar terlewati malam Lailatul Qadar, itu semua orang saya yakin bisa. Bagi yang masih hidup sampai nanti akhir Ramadan, mesti ketemu, mesti kelewatan. Nah, tapi yang dimaksud menemukan di sini itu menemukan dengan kebaikan-kebaikan. Artinya, upaya kita untuk mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar itu perlu diikhtiari dengan amalan-amalan. Bagaimana atau apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW agar kita semua bisa mendapati keberkahan malam Lailatul Qadar. Maka di sini kita bisa ambil hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Selain tadi Rasulullah menyemangati lewat sabda qauliyahnya, ucapannya, Rasul juga mencontohkan pada kita semua lewat amalan yang beliau lakukan ketika berada di 10 hari terakhir dalam rangka upaya atau ikhtiar menjaring mendapatkan Lailatul Qadar. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, bermakna kan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashra awakhir min Ramadan syadda mizarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Dari keterangan Aisyah ini ada 3 amal yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW untuk kita lakukan di 10 hari terakhir guna menyongsong menjaring Lailatul Qadar. Yang pertama, syadda mizarahu. Kalau makna aslinya mengencangkan ikat pinggang, sebagaimana yang sering kita dengar. Namun kalau makna itu makna kiasan, maknanya adalah disebutkan di antaranya makna syadda mizarahu adalah at-tarkis fi ibadatillah wa adamul insyighal bil umuri dunyawiyah. Jadi makna mengencangkan ikat pinggangnya adalah benar-benar fokus dalam beribadah kepada Allah, meningkatkan ibadah kepada Allah, dan tidak terlalu disibukkan dengan urusan dunia. Ini makna dari syadda mizarahu. Begitu Rasulullah masuk 10 hari terakhir, maka yang dipikirke, yang difokuske, yang dikencengi adalah ibadah kepada Allah. Gampangannya mikir dunyane pressure di 10 hari terakhir. Nah, kenapa? Agar bisa fokus mikir akhirat dengan ibadah. Karena sedikit banyak nggak bisa kita pungkiri, kalau kita masih ngurusi dunia, otomatis sithik akeh berpengaruh pada urusan akhirat. Itu sudah sebuah keniscayaan ya. Nggak mungkin tidak. Meskipun kita mencari dunia juga kan sebagian untuk kepentingan akhirat. Tapi untuk memaksimalkan ikhtiar di 10 hari terakhir ini, Rasulullah mencontohkan agar kita lebih semangat beribadah, lebih tekun beribadah, dan tidak terlalu disibukkan dengan urusan-urusan dunia. Nah, mudah-mudahan di musim pandemi COVID-19 ini kita lebih bisa menikmati fokus ibadah ini ya. Mungkin urusan dunia ini serapate kepikir, mungkin ya. Bisa jadi ini hikmahnya. Jadi nanti di 10 hari terakhir ora usah mikir donjo, ora usah mikir jajan, ora ono moro, dan omah kabeh. Bisa kita lebih fokus beribadah misalkan. Nah, berikutnya
yang dicontohkan Rasulullah SAW di hadis tadi adalah ahya lailahi, menghidupkan malam-malamnya. Nah, jadi kalau bahasa kitabnya az-zahar fil layali, melean di malam-malam 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Meleannya bukan sekedar begadang, bukan sekedar ngobrol, bukan sekedar nyumet mercon dan seterusnya, tapi meleannya di sini adalah dalam rangka beribadah tadi. Di antaranya bisa dilakukan dengan sholat sebanyak-banyaknya. Ini ahya lailah, menghidupkan malam-malamnya. Jadi sekali lagi makna menghidupkan malam di sini adalah untuk beribadah kepada Allah. Meleannya itu untuk beribadah, bukan menghidupkan malam ben padam terus lampune dirupno kabeh semuanya ya. Atau mungkin langit itu dipadangi dengan mercon dan kembang api juga enggak. Meskipun kalau anak-anak pondok itu dalilnya nyebut mercon hadis ini, dalilnya nyebut kembang api itu hadis ini. Rasul itu kalau 10 hari terakhir itu suruh hidupkan malam, dan urip malamnya itu semua kembang api dan mercon. Tapi itu cak pondok sing luweh, sing rapatek macam itu. Karena yang dimaksud menghidupkan malam itu tidak seperti itu. Tapi menghidupkan malam itu adalah tadi melean dalam rangka beribadah kepada Allah. Bisa lewat sholat, zikir, baca Quran, kemudian juga iktikaf di masjid dan seterusnya. Kembali ke tadi bahwa poin yang kedua yang dilakukan Rasulullah SAW di 10 malam terakhir guna menyongsong Lailatul Qadar adalah dengan menghidupkan malamnya. Sebagaimana disebutkan tadi bahwa yang dimaksud adalah melean untuk beribadah taqarrub pada Allah. Bisa kita ambil contoh bahwa di antara riwayat menyebutkan sholat malamnya Rasulullah ketika momen-momen seperti ini. Beliau disebutkan oleh Aisyah sholat mulai habis isya, sholat isya sampai menjelang subuh. Jadi memang nggak tidur. Jadi memang melean guna beribadah kepada Allah. Mungkin ada pertanyaan, loh bukannya orang yang sholat terus nggak tidur itu dikatakan benci dengan sunnahnya Rasul? Sebagaimana ada hadis yang menyebutkan 3 orang datang itu kemudian curhat, kalau gitu saya semalam sholat terus nggak usah tidur. Tapi dijawab sama Rasul, aku tidur, sholat juga tidur. Nah, para ulama mengatakan itu di hari-hari biasa, di luar bulan Ramadan. Memang kita nggak boleh berlebihan dalam tanda kutip, ya sholat, ya turu yang bagus. Tapi kalau di bulan Ramadan, karena memang bulan ini penuh berkah, keberkahannya luar biasa, termasuk tadi ada hadiah Lailatul Qadar, maka eman kalau digunakan untuk tidur-tiduran. Sehingga malamnya Rasulullah pun pernah melakukan melean bergadang, tapi untuk taqarrub Allah, diantaranya tadi sholat, mulai habis sholat isya sampai menjelang subuh itu sholatnya. Kemudian begitu juga kita isi dengan tilawatul Al-Quran, lebih banyak dari hari sebelumnya, lebih banyak dari bulan-bulan di luar Ramadan. Dalam hal ini kita bisa mencontoh misalkan apa yang dilakukan oleh Imam Qatadah, beliau ahli tafsir. Beliau itu ketika di hari-hari biasa di luar bulan Ramadan biasa mengkhatamkan Al-Quran seminggu sekali. Di setiap 7 hari khatam, Begitu masuk bulan Ramadan ada peningkatan. Beliau mengkhatamkan Al-Quran 3 hari sekali. Jadi sehari kurang lebih 10 juz, sehingga 3 hari khatam. Nah, begitu masuk 10 hari terakhir, di mana di sana ada Lailatul Qadar, beliau mengkhatamkan Al-Quran sehari sekali. Semalam khatam, ketika sudah masuk 10 hari terakhir. Nah, ini juga kalau kita sandingkan dengan hadis Rasul yang melarang khatam kurang dari 3 hari, juga nabrak. Tapi sekali lagi, para ulama menjelaskan karena ini memang bulan yang istimewa untuk beribadah, maka mengkhatamkan sehari pun tidak masalah. Bahkan disebutkan kalau Imam Syafi'i sampai sehari 2 kali kan. Nah, jadi
begitu yang Qatadah menghabiskan Al-Quran. Di luar bulan Ramadan seminggu sekali khatam, masuk Ramadan 3 hari khatam, masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan sehari khatam. Kita bisa mencontoh, kalau mungkin biasanya di luar Ramadan kita sudah biasa one day one juz, sehari sejuz. Nanti masuk bulan Ramadan kita tingkatkan sehari 2 juz misalkan. Nah begitu masuk 10 hari terakhir kita tingkatkan lagi sehari bisa 3 juz misalkan. Jadi 10 hari itu bisa khatam sekali. Atau mau 5 juz sehari 10 juz monggo. Yang jelas ada peningkatan antara bulan hari-hari biasa sama awal Ramadan sama akhir Ramadan. Ini bagusnya seperti itu. Guna apa? Guna tadi menyongsong Lailatul Qadar. Begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lain. Zikir kita kencangi di malam-malam akhir Ramadan. Begitu pula doa kita banyak-banyak doa di malam-malam akhir bulan Ramadan. Termasuk salah satu doa yang diajarkan Rasulullah ketika kita menjumpai Lailatul Qadar, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, doa minta maaf ya. Ya Allah, sesungguhnya Engkau menyukai maaf. Sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan menyukai maaf, maka maafkanlah kami. Dan doa-doa yang lain boleh kita panjatkan di malam-malam tersebut sebagai kerangka ahya lailah, menghidupkan malam-malamnya. Selain itu, yang biasa dilakukan Rasulullah dalam rangka menghidupkan malam-malamnya adalah i'tikaf di masjid, di mana disebutkan bahwa beliau Rasulullah SAW kana ya'takifu fil ashril awakhir min Ramadan. Beliau beriktikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, berdiam di masjid untuk melakukan ibadah-ibadah ketika berada di 10 hari terakhir, 10 malam terakhir bulan Ramadan. Nah, mungkin yang jadi masalah juga untuk Ramadan kali ini, di mana ada anjuran ya, untuk tidak kumpul banyak orang di masjid. Sementara kalau itikaf di masjid rame-rame mungkin ketemu banyak orang dan khawatir ada penularan COVID-19 misalkan. Kalau kemudian memang masjid tempat ia sholat tidak membuka untuk itikaf, artinya tidak diperkenankan rame-rame itikaf, maka yang bisa kita lakukan ya, dalam tanda kutip kita buat masjid di rumah kita. Jadi bagi yang masih menggunakan itikaf di masjid di zona aman yang tidak zona merah misalkan, maka monggo itikaf di masjid kita manfaatkan, kita maksimalkan. Tapi mungkin bagi daerah yang memang dianggap rawan sehingga masjidnya tidak dibuka untuk itikaf, maka kita ikhtiari dengan membuat masjid di rumah. Meskipun ini nanti menurut para ulama beda ya antara masjid di rumah dengan masjid yang sebenarnya. Jadi kita buat masjid di rumah, kita itikaf di masjid yang di rumah kita. Meskipun sekali lagi menurut jumhur ulama tidak sah itikaf di masjid yang ada di rumah. Hanya mazhab Hanafiyah yang mengatakan boleh itikaf di masjid di rumah yang ada di rumah kita. Tapi kita ikhtiari karena memang ada sebuah riwayat dari sahabat Itban bin Malik ketika beliau itu tidak bisa ke masjid karena suatu halangan. Kalau disebutkan di riwayat tersebut karena ada suyul itu aliran air, banjir gampangnya. Ketika jalannya banjir, sementara kondisi fisik beliau tidak memungkinkan untuk ikut ke masjid seperti orang-orang yang lain, maka beliau menginginkan Rasulullah SAW untuk sholat di rumahnya, biar rumahnya itu juga ada masjidnya yang digunakan sholat oleh Rasulullah. Maka suatu hari beliau ingin didatangi Rasulullah untuk sholat di masjid di rumahnya, dan pada waktu itu Rasul datang bersama Abu Bakar. Ketika sampai di rumahnya Itban bin Malik, Rasul bertanya, "Aina tuhibbu an usalli?" Di mana kamu ingin saya sholat? Maka Ibn menjawab, fa asyartu ila nahiyatin fil bait
faqabbara fasalla fihi faqumna wara'ahu. Ketika Rasul bertanya, "Di sing tak salat, sing mbok karepno tak salat iki kamu?" Maka Ibn menunjuk sebuah pojok. Jadi kalau di hadis itu malah enggak kamar khusus, tapi hanya pojokan khusus di rumah yang memang digunakan untuk aktivitas-aktivitas yang biasa dilakukan di masjid. Sholat, zikir, ngaji, termasuk itikaf ketika tidak mungkin ke masjid. Nah, ketika ditunjukkan oleh Ibn pojokan yang biasa digunakan untuk sholat, dan Rasul sholat di situ. Dan faqumna wara'ahu, saya dan Abu Bakar ikut sholat di belakang. Nah, artinya di sini memang ada anjuran untuk membuat masjid di rumah-rumah kita sebagai, ya bisa dibilang sebagai antisipasi jika dalam suatu keadaan kita nggak bisa ke masjid. Dan hal ini juga dipraktekkan oleh banyak sahabat yang memiliki memiliki masjid di rumahnya masing-masing. Bahkan Ibnu Mas'ud itu pernah mengatakan, "Ma minkum illa lahu masjidun fi baiti." Tidak ada di antara kalian kecuali dia punya masjid di rumahnya. Artinya nek iso kabeh wong iku duwe masjid nang jero omah. Maksudnya ruangan khusus, kamar khusus, atau tempat khusus, pojokan khusus yang memang difungsikan sebagai masjid, khususnya ketika dalam kondisi tertentu kita nggak bisa ke masjid. Maka dalam hal ini, di mana tadi kita sebutkan bahwa ada beberapa masjid yang tidak membuka untuk itikaf karena pandemi COVID-19, dan kita tidak bisa itikaf di masjid misalkan, maka kita itikaf di masjid yang ada di rumah kita. Meskipun sekali lagi menurut jumhur ulama tetap tidak bisa itikaf di masjid rumah, tapi madzhab Hanafiyah memboleh. Nah, kalaupun Bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah, hafizahullah, kalaupun misalkan itikaf ibadah kita yang kita lakukan di masjid di rumah kita tidak senilai itikaf yang di masjid-masjid selazimnya, dengan niat yang kuat, dengan perasaan yang semangat yang kuat untuk melakukan ibadah termasuk itikaf ini, dan ternyata terhalang karena udzur sebuah wabah ini, mudah-mudahan niat yang kuat itu, semangat yang kuat itu bisa mendatangkan pahala yang sama ketika kita dalam kondisi normal biasanya itikaf di masjid. Dan ini juga mungkin sudah pernah disinggung di kajian yang lalu tentang hadis lima makna, idza maridal abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan muqiman. Jadi jika seorang hamba itu sakit atau berpergian, intinya terhalang untuk syar'i, kemudian tidak bisa melakukan apa yang biasanya dilakukan, sementara dia masih pengen melakukan sebenarnya, tapi karena halangan, insya Allah masih tercatat bagi mereka orang-orang yang melakukan sebagaimana yang mereka lakukan dalam kondisi. Artinya Bapak Ibu hafizahumullah, ketika tahun-tahun kemarin kita selalu itikaf di masjid, memang membiasakan itikaf di masjid, sementara tahun ini kita juga sebenarnya pengen itikaf di masjid, semangat itikaf di masjid, tapi karena tidak memungkinkan karena adanya wabah ini, maka kita ganti itikaf di masjid di rumah kita. Mudah-mudahan Allah tetap mencatat pahala itikaf bagi kita, karena kebiasaan sebelumnya kita itikaf, dan saat ini pun masih semangat itikaf hanya karena ada keterbatasan. Mudah-mudahan seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hafizahumullah, kembali ke hadis Aisyah tadi. Jadi di poin yang pertama tadi, Rasul semangat ibadah dan tidak disibukkan dengan dunia. Yang kedua adalah menghidupkan malam-malamnya. Nah, yang ketiga, bagaimana Rasul menyongsong Lailatul Qadar ini ternyata dengan wa'aiqadha ahla. Beliau membangunkan keluarganya. Kenapa membangunkan keluarganya? Ada beberapa penjelasan yang disampaikan oleh para ulama. Di antaranya, yang pertama, Rasul ini menunjukkan bahwa Rasul itu bukan orang yang egois, tapi beliau ingin baik bareng, ingin sukses bareng, ingin mendapatkan keberkahan Qadar bareng-bareng, gak dipek dhewe, sehingga keluarganya dibangunkan. Dan ini bagian dari semangat dakwah beliau. Nah, dengan membangunkan keluarga, dan kemudian keluarga itu sama-sama ikut beribadah, sama-sama ikut menghidupkan malam,
sama-sama memperpanjang, memperlama sholat, memperbanyak tilawah, memperbanyak zikir dan doa di malam tersebut, maka yang ngajak tadi itu juga mendapatkan pahalanya orang yang diajak. Jadi misalkan bapaknya bangun duluan, atau misalkan melekan duluan, kemudian keluarganya yang sudah tidur, istrinya, anaknya dibangunkan, kemudian ibadah semuanya, sholat semuanya, zikir semuanya, ngaji semuanya, maka setiap amal yang dilakukan orang-orang yang diajak tadi itu juga mengalir pada dirinya. Atau mungkin sebaliknya, ibunya yang bangun duluan, kemudian bangunkan suaminya, anak-anaknya, maka setiap amal yang dikerjakan sang suami dan anak juga mengalir pada ibunya. Nah, bisa kita bayangkan kalau amalnya dia dilipat gandakan 1000 bulan lebih, amalnya anaknya dilipatkan 1000 bulan lebih, amalnya suaminya atau istrinya dilipatkan 1000 bulan lebih, dan semua itu kembali ke yang ngajak pertama tadi, yang bangunkan pertama tadi, maka bisa kita bayangkan berapa ribu bulan lebih amal yang kita lakukan, yang kita dapatkan, pahala yang kita dapatkan. Ini semangat membangunkan keluarga. Jadi kita tidak cuek, tidak punya pikiran sing penting aku apik, sing penting aku Lailatul Qadar, mbah bojoku, mbah anakku, jangan. Karena dengan kita membangunkan mereka, kemudian mereka beribadah, kemudian mereka dapat Lailatul Qadar, kita juga dapat limpahan pahala yang mereka kerjakan. Ini penjelasan kenapa yang dicontohkan Rasul itu membangunkan keluarganya dalam rangka menyongsong Lailatul. Kemudian ibroh yang berikutnya, kenapa harus bareng-bareng dengan keluarga? Nah, ini akan menjadi semangat untuk bisa berfastabiqul khairat dengan keluarga. Ketika ibadah sendirian, itu biasanya kan kadang cepat bosan, cepat ngantuk lagi, cepat lemes lagi. Tapi begitu melihat keluarganya semangat semua, anak istrinya semangat semua, misalkan bapaknya capek itu mau berhenti duluan, mikir, wah bojoku jadi maca Quran, anakku jadi sholat, masa aku turun neh. Muncul semangat baru, termotivasi lagi karena melihat keluarganya semangat. Atau sebaliknya, ibunya melihat suaminya masih ngaji, anaknya masih sholat, haji, masa mau tidur lagi, nah, kalah sama suami, kalah sama anak, enggak, tak ngaji neh. Atau mungkin anaknya yang mulai agak kesel, agak capek, mau berhenti, tapi melihat orang tuanya, ibunya, bapaknya bojone ngaji terus, maka muncul perasaan, wah bapak sing pun sepuh, ibu yang udah tua aja masih semangat, masa aku kalah, wes tak ngaji neh, dan seterusnya. Di hikmah dari wa'abadu ahlahu, selain tadi mendatangkan pahala yang mengalir karena ngajak orang, ini juga bisa saling memotivasi ketika kita bisa beribadah bareng-bareng. Jadi anak lihat orang tua termotivasi, orang tua melihat anaknya masih beribadah termotivasi, pasangan hidupnya suami istri saling melihat, saling termotivasi dan seterusnya. Sehingga peluang untuk memperbanyak amalan itu lebih besar karena adanya saling motivasi tadi. Sehingga saling berfastabiqul khairat, saling berlomba-lomba dalam kebaikan, saling memperbanyak amal di malam-malam 10 hari terakhir guna menyongsong Lailatul Qadar. Nah, ini beberapa contoh yang dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk menyongsong Lailatul Qadar, yang mana tadi iming-iming janjinya adalah lebih baik dari 1000 bulan, kemudian juga diampuni dosa-dosanya, kemudian juga didoakan para malaikat dan dipanggilkan doa-doa. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, hafizahullah, dengan kemuliaan yang seperti itu, maka tidak ada alasan lagi bagi kita sebenarnya untuk tidak semangat di hari-hari akhir di bulan Ramadan ini. Karena hari akhir inilah yang menjadi penentu, dan di hari-hari akhir inilah kita ada bonus plus dari Allah yang berupa malam Lailatul Qadar. Yang kemarin-kemarin mungkin masih agak rasa-rasa, masih agak belum semangat, atau mungkin masih disibukkan dengan urusan-urusan duniawi, mari monggo di 10 hari terakhir kita tinggikan semangat kita, kita kuatkan niat kita, kita kencengi lagi ibadah kita agar mengakhiri Ramadan dengan indah dan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Karena sejatinya
innamal a'malu khawatimuha, sesungguhnya amal itu adalah bagian akhirnya. Jangan sampai naudzubillah min dzalik, kemarin kita sudah semangat, tarawih semangat, ngaji semangat, sholat malam semangat, tapi begitu akhir-akhir kemudian malah merasa capek, merasa bosan, kemudian futur bar kabeh, rasa-rasa kabeh, naudzubillah min dzalik. Karena ketika sebulan terakhir kok kita justru lemes, justru males, justru bar kabeh rumasane ngaji ya wis kathah, sholat ya wis pengakeh, kemudian sigaret bar-baran turu-turu, makin sangat disayangkan. Dan bisa jadi orang-orang yang seperti itulah yang dimaksudkan oleh Rasulullah, orang yang terhalang dalam kebaikan. Karena dalam sebuah hadis memang disebutkan ya, bahwasanya memang Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahr. Tapi ada orang-orang yang terhalang, man khurima khairuha faqad khurima. Tapi siapa yang terhalang melakukan kebaikan di dalamnya, berarti dia benar-benar orang yang terhalang mendapatkan Lailatul Qadar. Artinya ini syarat bahwa memang tidak semua orang bisa mendapatkan Lailatul Qadar, dalam artian mendapatkan keberkahannya tadi ya, tidak sekedar dilewati, kalau dilewati kabeh dilewati. Jadi itu isyarat dari Rasul bahwa memang ada atau dikhawatirkan ada orang-orang yang terhalang dari keberkahan Lailatul Qadar, keberkahan malam istimewa dia dari Allah, nggak dapat hadiah dari Allah. Siapa mereka? Ya mereka yang tidak mau beribadah di malam-malam terakhir bulan Ramadan, mereka yang hanya biasa-biasa saja ala kadarnya, tidak ditinggikan semangat ibadahnya di malam-malam terakhir bulan Ramadan. Bahkan bisa jadi malah ada yang justru di malam-malam akhir bulan Ramadan melakukan kemaksiatan kepada Allah, maka jelas mereka juga terhalang untuk mendapatkan keberkahan malam Lailatul Qadar. Karena itu sekali lagi mari di penghujung Ramadan ini, di 10 malam terakhir ini kita giatkan ibadah amal sholih. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar dan bukan termasuk orang yang terhalang mendapatkannya sebab kita malas-malasan atau sebab kita melakukan kemaksiatan. Amin Allahumma. Mungkin kajian kali ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah untuk melakukan perintah Rasulullah mencari sampai dapat Lailatul Qadar dengan amalan-amalan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah yang disebutkan tadi. Hadza wa iyyakum ajmain. Aqulu qouli hadza astaghfirullaha wa lakum. Bila taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك